Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Erliana Rulita, Bapak Mohdia Udin, dan Ibu Rizka Ayu Febrianti selaku para dosen pengampu mata kuliah Genetika tahun 2025 dan rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan materi yang berjudul Mutasi Genetika untuk memenuhi tugas mata kuliah Genetika dengan cakupan materi, konsep dasar mutasi, tujuan, dan macam-macam dari mutasi. Melalui video ini, diharapkan materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan menambah wawasan bagi kita semua. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan sekalian yang telah menonton video ini. Perkenalkan, saya Kunefri Demdiaza dan rekan-rekan saya, Cagia Olivia Nazala dan Alsa Duyanti. Kami dari Pendidikan Biologi Universitas Jember. Pengertian dari mutasi itu apa sih? Nah, jadi mutasi itu sebenarnya adalah perubahan pada informasi genetik kita. Jadi DNA yang harusnya punya urutan tertentu tiba-tiba itu berubah. Nah, perubahan ini bisa kecil banget. Misalnya cuma satu basa nukleotida saja, tapi bisa juga besar sampai melibatkan bagian kromosom yang sangat panjang. Nah, kalau perubahan itu tidak segera diperbaiki oleh mekanisme perbaikan DNA atau DNA repair, maka mutasi tersebut itu akan menjadi permanen, yang artinya sel akan membawa perubahan itu terus ketika membelah. Bahkan bisa diwariskan ke generasi-generasi berikutnya kalau terjadi pada sel kelamin. Dalam biologi, mutasi itu bisa disebut sebagai sumber utama variasi genetik yang menjadi dasar evolusi dan juga adaptasi. Namun di sisi lain juga dapat menimbulkan berbagai kelainan genetik, gangguan perkembangan, dan juga penyakit pada organisme. Baik, kemudian ada macam-macam mutasi yang dikelompokkan berdasarkan penyebab mutasinya. Yang pertama itu ada mutasi spontan atau spontaneous mutation, di mana mutasi ini itu terjadi secara spontan atau alami tanpa adanya paparan dari luar tubuhnya, seperti radiasi ataupun bahan kimia tertentu, atau mungkin mutagen-mutagen lain yang tidak berasal dari tubuhnya. Lalu, bagaimana sih mutasi ini tuh terjadi? Jadi mutasi ini tuh terjadi karena proses normal dalam aktivitas sel itu tidak berjalan secara semestinya atau tidak berjalan secara sempurna. Nah, karena tidak berjalan secara sempurna itu, makanya mutasi spontan ini dapat terjadi kapanpun. Nah, contohnya terjadi pada saat kesalahan replikasi DNA. Jadi, terkadang pada saat replikasi DNA, terjadi kesalahan pada saat mengkoding atau menerjemahkan bahasanya. Nah, kesalahan ini itu dapat dikelompokkan ke dalam mutasi spontan. Kemudian ada kesalahan rekombinasi, di mana pada saat proses pertukaran materi genetik, pada saat rekombinan itu tidak selalu berjalan mulus atau tidak selalu berjalan semestinya dan sempurna. Oleh karena itu, kesalahan-kesalahan yang menyebabkan rekombinasi itu tidak berjalan semestinya dapat dikatakan sebagai mutasi spontan. Nah, umumnya mutasi spontan ini itu dapat merugikan sebab aktivitas sel yang seharusnya berjalan dengan sempurna tidak berjalan secara sempurna karena adanya mutasi spontan ini. Kedua, induksi mutasi atau induced mutation. Nah, induced mutation ini sangat bertolak belakang dengan mutasi spontan, sebab mutasi spontan terjadi karena adanya faktor-faktor dari dalam tubuhnya, akan tetapi mutasi induksi ini terjadi karena faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor dari luar tubuhnya, seperti radiasi,
bahan kimia, kemudian suhu, dan juga organisme-organisme tertentu. Nah, ini semua dapat digolongkan ke dalam mutagen, yakni faktor-faktor yang menyebabkan adanya mutasi. Nah, kemudian yang pertama itu ada radiasi. Radiasi seperti sinar UV dan juga sinar X itu dapat menyebabkan mutasi karena dia dapat merusak DNA apabila terkena sinar radiasi secara terus-menerus dan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ada bahan kimia, sama seperti radiasi. Bahan kimia ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam materi genetik. Kemudian adanya organisme tertentu seperti virus yang dapat merusak sel inang, akhirnya materi genetik atau DNA itu akan mengalami perubahan. Nah, sebenarnya mutasi induksi ini itu lebih kejam daripada mutasi spontan, sebab mutasi induksi ini disebabkan oleh adanya mutagen. Jadinya faktornya lebih banyak daripada faktor dari dalam tubuh atau yang terjadi di mutasi spontan. Nah, akan tetapi mutasi induksi ini tuh juga dapat menguntungkan sebab mutasi ini akan memberikan variasi-variasi baru yang dapat kita kontrol dari mutagen yang kita berikan ke dalam organisme tersebut. Jadi, perbedaan dari mutasi induksi dan juga mutasi spontan ini dapat terlihat dengan jelas. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis mutasi. Nah, mutasi berdasarkan skala dan atau lokasinya itu dibedakan menjadi dua. Ada mutasi gen sama mutasi kromosom. Nah, mutasi gen atau mutasi titik ini itu merupakan perubahan pada urutan basa DNA dalam satu gen. Nah, mutasi gen itu sangat penting karena satu basa saja itu bisa mengubah asam amino dalam protein sehingga struktur dan fungsi proteinnya itu ikut terpengaruh. Nah, sedangkan mutasi kromosom ini itu merupakan perubahan struktur maupun jumlah kromosom. Nah, jadi mutasi kromosom ini merupakan perubahan materi genetik yang melibatkan struktur fisik dari kromosom atau jumlah kromosom secara keseluruhan. Nah, mutasi ini itu tidak hanya mengubah satu gen saja, tetapi bisa mempengaruhi ratusan hingga ribuan gen yang terdapat dalam satu kromosom. Nah, pada mutasi gen ini itu dibagi lagi menjadi dua kelompok. Ada mutasi substitusi basa sama mutasi akibat perubahan jumlah basa. Nah, pada mutasi substitusi basa, nah substitusi itu berarti satu basa DNA itu digantikan oleh basa lain. Nah, substitusi basa ini itu dibagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama ada silent mutation atau mutasi diam, missense mutation, mutasi salah makna, sama nonsense mutation atau mutasi tak bermakna. Nah, dalam silent mutation itu terjadi pergantian basa tetapi asam aminonya itu tetap sama. Nah, ini tuh terjadi karena kode genetik tuh punya sifat degeneratif, yaitu beberapa kodon yang berbeda itu dia bisa menghasilkan asam amino yang sama. Akibatnya mutasi ini tidak menimbulkan perubahan fenotip. Nah, sedangkan pada missense mutation atau mutasi tak bermakna, nah pada mutasi ini tuh perubahan basa itu menyebabkan perubahan asam amino dalam protein. Nah, dampaknya itu bisa berbeda-beda. Kadang tuh tidak berpengaruh signifikan, kadang menyebabkan protein itu berfungsi sebagian, atau bisa juga sangat merusak jika perubahannya itu terjadi pada posisi penting dalam protein. Nah, contohnya itu pada penyakit sickle cell anemia, di mana itu disebabkan oleh substitusi basa yang mengubah satu asam amino di hemoglobin. Nah, selanjutnya pada mutasi tak bermakna itu terjadi ketika substitusi basa itu menghasilkan stop codon yang muncul terlalu awal. Nah, ini tuh membuat proses penerjemahannya itu berhenti sebelum waktunya, sehingga protein yang terbentuk itu pendek atau tidak berfungsi. Nah, mutasi ini tuh biasanya punya
dampak yang cukup serius karena protein yang terbentuk itu belum lengkap, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mutasi akibat perubahan jumlah basa. Nah, berbeda sama yang substitusi tadi, mutasi ini tuh melibatkan adanya penambahan atau penghilangan nukleotida. Nah, mutasi itu dibedakan atas insersi dengan delesi. Nah, kalau yang insersi ini itu merupakan penambahan satu atau lebih nukleotida ke dalam DNA. Nah, jika basa yang ditambahkan itu bukan kelipatan 3, maka akan terjadi freeze atau pergeseran rangka baca kodon. Nah, pergeseran ini itu membuat seluruh rangkaian asam amino setelah mutasi itu berubah total sehingga protein itu menjadi rusak. Nah, sedangkan pada delesi itu terjadi penghilangan. Kalau tadi penambahan, kalau delesi itu penghilangan. Nah, jadi delesi itu kebalikan dari insersi, yaitu hilangnya satu atau lebih nukleotida. Nah, sama seperti insersi, jika jumlah basa yang hilang itu bukan kelipatan 3, nah maka rangka baca kodon itu akan bergeser. Akibatnya susunan asam amino itu berubah dan fungsi proteinnya ikut terganggu. Nah, selanjutnya pada mutasi kromosom. Jadi mutasi kromosom tuh dibagi, ada golongan jadi dua. Ada mutasi kromosom karena perubahan struktur sama mutasi kromosom karena perubahan jumlah. Nah, pada mutasi karena perubahan struktur itu mutasi karena adanya perubahan struktur kromosom atau kerusakan dari bentuk kromosom. Nah, perubahan ini tuh bisa berupa delesi, duplikasi, inversi, atau translokasi. Nah, pada delesi itu adalah mutasi ketika sebagian segmen kromosom itu hilang. Ini tuh terjadi karena ada bagian kromosom yang patah atau tidak berhasil diperbaiki. Nah, dampaknya itu bisa cukup besar karena hilangnya segmen berarti hilang gen yang ada di bagian tersebut. Nah, akibatnya organisme ini tuh bisa mengalami gangguan perkembangan atau muncul sifat yang nggak normal. Ya, karena gen yang seharusnya ada untuk mengontrol fungsi tertentu itu malah hilang. Itu. Nah, pada duplikasi itu kebalikan dari delesi. Nah, ini duplikasi ini terjadi ketika segmen kromosom itu justru mengganda. Nah, sehingga jumlah salinan gen itu jadi lebih banyak dari normal. Nah, duplikasi ini tuh biasanya bisa muncul dari kesalahan saat proses crossing over atau selama pembelahan sel. Nah, selanjutnya pada inversi. Nah, pada inversi ini segmen kromosom itu patah. Kemudian bagian itu tuh berputar 180 derajat dan nempel kembali, tetapi posisinya itu terbalik. Nah, mutasi ini tuh tidak mengubah jumlah gen tetapi mengubah urutannya. Walaupun jumlah gennya itu tetap sama, perubahan urutan itu bisa mempengaruhi ekspresi gen. Misalnya gen yang tadinya itu berada di area yang aktif itu menjadi kurang aktif sehingga produksinya itu menurun. Selanjutnya pada translokasi atau translocation, ini merupakan mutasi ketika segmen kromosom itu berpindah ke kromosom lain. Dan translokasi itu ada dua jenis, ada translokasi resiprok sama Robertsonian translocation. Nah, pada translokasi resiprok, dua kromosom yang tidak homolog itu saling bertukar segmen, seolah-olah kedua kromosom itu menukar potongannya. Jadi meskipun total gennya itu tetap sama, tapi ada dua masalah yang bisa muncul. Yang pertama itu posisi gen itu berubah, sehingga gen itu bisa berpindah ke lingkungan regulasi yang berbeda. Nah, ini tuh bisa menyebabkan gen itu menjadi terlalu aktif, tidak aktif, atau bahkan tidak bekerja sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua itu pada proses pembentukan gametnya, susunan kromosomnya tuh jadi sulit dipasangkan sehingga banyak gamet yang terbentuk
memiliki susunan gen yang nggak seimbang. Nah, akibatnya translokasi resiprok ini tuh sering menyebabkan adanya keguguran, ketidaksuburan, atau kelainan pada keturunan. Nah, pada Robertsonian translocation ini, jenis translokasi ini tuh terjadi khusus pada kromosom akrosentrik, yaitu kromosom yang punya lengan panjang dan lengan pendek yang kecil. Nah, dalam Robertsonian translocation ini, dua kromosom akrosentriknya itu menyatu pada bagian sentromernya. Lengan pendeknya itu biasanya hilang, tetapi karena mengandung sedikit gen penting, kelainan itu nggak berdampak besar pada mutasi. Nah, hasilnya itu merupakan satu kromosom besar yang baru. Nah, orang yang punya translokasi ini itu biasanya sehat, tapi ketika membentuk gamet, susunan kromosomnya tuh bisa jadi nggak seimbang. Nah, akibatnya keturunannya itu beresiko punya kelainan. Salah satunya adalah trisomi 21 atau kelainan Down syndrome karena faktor genetik keluarganya. Selanjutnya pada mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Jadi mutasi jumlah kromosom ini tuh kondisi ketika jumlah kromosom dalam sel itu sudah tidak lagi sesuai dengan jumlah normal. Jadi mutasi ini tuh biasanya terjadi karena non-disjunction, yaitu kegagalan kromosom untuk berpisah secara benarnya saat pembentukan sel gamet atau saat pembelahan sel. Akibatnya ada sel yang mengalami ada sel yang mendapatkan kromosom yang terlalu banyak dan ada juga sel yang mendapatkan kromosom yang terlalu sedikit. Nah, mutasi jumlah kromosom ini itu dibagi menjadi dua kelompok, ada aneuploidy sama euploidy. Nah, kalau yang aneuploidy itu terjadi ketika hanya satu atau beberapa kromosom itu bertambah atau berkurang, bukan satu sel penuh. Nah, contohnya itu pada trisomi 21 atau kelainan Down syndrome, di mana dia itu memiliki 3 salinan kromosom pada kromosom ke-21. Nah, sedangkan pada yang euploidy itu kondisi ketika sel memiliki satu set kromosom tambahan secara utuh. Misalnya itu pada triploid sama tetraploid. Nah, pada manusia euploidy itu umumnya itu fatal sehingga embrio itu tidak bisa berkembang. Namun kalau pada tumbuhan, euploidy itu sering terjadi dan bahkan menguntungkan. Nah, tumbuhan poliploidi itu biasanya ukurannya, yang mengalami poliploidi itu biasanya ukurannya lebih besar, punya buah yang lebih banyak, dan dia lebih tahan terhadap kondisi lingkungan. Pada dampak mutasi di sini ada dampak mutasi terhadap protein sama dampak mutasi terhadap fenotip. Nah, dampak mutasi terhadap fenotip itu yang pertama ada mutasi tidak mengubah protein. Contohnya tuh di silent mutation, kode DNA itu berubah tetapi asam amino yang dihasilkan itu tetap sama, sehingga proteinnya itu tetap normal. Nah, yang B itu mengubah satu asam amino. Contohnya pada mutasi salah makna, di mana satu huruf DNA berubah, maka menghasilkan asam amino yang berbeda, sehingga protein itu masih terbentuk tapi bentuk atau kerjanya itu bisa berubah. Nah, yang C itu menghasilkan protein terpotong. Nah, contohnya pada mutasi tak bermakna, jadi mutasi mengubah kode menjadi stop codon sehingga protein itu berhenti dibuat di tengah jalan. Nah, yang D itu mengubah seluruh rangkaian protein. Nah, contohnya pada mutasi bingkai atau frameshift mutation, di mana ini itu terjadi karena adanya penyisipan atau penghapusan 1-2 basa, sehingga semua kode setelahnya itu akan berubah, yang menyebabkan protein itu menjadi kacau seperti itu. Nah, yang selanjutnya pada dampak mutasi terhadap fenotip. Yang pertama, tidak adanya perubahan fenotip. Nah, jadi mutasi tidak mempengaruhi fenotip sehingga tubuh tetap normal. Nah, ada juga fenotip yang sedikit berubah, yaitu jika protein masih bekerja tetapi tidak sempurna. Contohnya perubahan pada warna bunga sama perbedaan
tinggi tanaman. Yang itu ada fenotip berubah drastis atau menyebabkan penyakit. Nah, ini jika protein yang rusak itu sangat penting. Contohnya seperti dampak yang menyebabkan kelainan albino, mutasi gen tirosinase, sehingga pigmen melaninnya itu tidak terbentuk. Sama Down syndrome, mutasi jumlah kromosom ke-21. Mekanisme perbaikan DNA atau DNA repair itu ada 4, yaitu yang pertama ada proofreading, mismatch repair atau MMR, nucleotide excision repair atau NER, dan base excision repair atau BER. Yang pertama itu ada proofreading. Pada saat DNA itu direplikasi, DNA polimerase itu sebenarnya tidak hanya menambahkan basa baru, tetapi sekaligus juga mengecek apakah pasangan basanya itu sudah benar atau belum. Nah, jadi misalnya itu harusnya itu adenin itu berpasangan dengan timin atau guanin itu berpasangan dengan sitosin. Ternyata ada kesalahan basa yang salah masuk. Jadi polimerase itu langsung berhenti. Nah, enzim yang mempunyai kemampuan khusus yang disebut aktivitas 3 aksen ke 5 aksen exonuklease itu mempunyai fungsi untuk memotong basa yang salah tadi. Jadi setelah basa yang salah tadi itu dibuang, polimerase itu menambahkan basa yang baru. Lalu proses replikasi ini berjalan seperti semula tanpa adanya kesalahan. Nah, proofreading ini dapat disimpulkan semacam fitur koreksi otomatis pertama yang dimiliki sel untuk memastikan DNA itu tetap akurat tanpa adanya kesalahan atau benar. Mekanisme yang selanjutnya yaitu mismatch repair atau MMR. Nah, di mekanisme MMR ini itu tahap yang pertama dilakukan yaitu pengenalan kesalahan terlebih dahulu. Di sini itu kompleks MSH2 dan MSH6 atau mutator S itu akan menempel pada bagian DNA yang punya pasangan basa itu tidak cocok. Nah, di gambar itu terlihat kan ya, yang warna kuning itu MSH2 dan yang warna biru itu MSH6 yang langsung mengidentifikasi mismatch. Setelah itu, kompleks ini akan memanggil bantuan. Bantuan itu berupa protein MLH2, bantuan itu berupa MLH1 dan PMS2 atau mutla. Di gambar itu terlihat yang warna hijau dan yang warna merah itu datang untuk mengikuti mutator S. Nah, tugas mereka itu apa sih? Jadi tugas mereka itu mengaktifkan proses pemotongan DNA di bagian yang salah. Nah, tahap berikutnya itu dilakukan oleh EXO1. EXO1 ini merupakan exonuklease yang bertugas menghapus segmen DNA yang mengandung mismatch. Nah, di gambar itu kan terlihat kalau EXO1 itu mulai menghilangkan potongan DNA yang salah. Jadi mismatch-nya itu benar-benar dibuang atau ditiadakan. Nah, saat bagian DNA itu terbuka, sel perlu melindungi untai tunggalnya supaya tidak terjadi kerusakan. Disinilah protein RPA itu tuh berperan. Nah, RPA itu akan menempel pada DNA yang sementara menjadi single strand, menjaga supaya strukturnya itu tetap stabil. Nah, itu di bagian hijau kan terlihat kalau itu tuh merupakan melapisi DNA. Setelah segmen yang salah itu tuh dibuang, DNA polimerase itu masuk untuk menambahkan nukleotida yang benar. Nah, pada gambar itu terlihat bagian yang awalnya warna merah, itu yang berarti salah, ya sudah tergantikan dengan nukleotida yang baru, yang sudah benar. Tahap terakhirnya yaitu penutupan celah oleh DNA ligase. Enzim ini menyegel kembali tulang punggung DNA supaya helix menjadi utuh kembali. Dan ini itu secara keseluruhan mekanisme mismatch repair ini atau MMR ini itu berlangsung melalui koordinasi berbagai protein. Protein yang kompleks ini mengenali kesalahan terlebih dahulu, mengidentifikasi pasangan basa yang tidak sesuai, lalu setelah itu yang terakhir yaitu protein lain diarahkan untuk berperan dalam protein itu berperan dalam memotong segmen DNA yang mengandung kesalahan.
Lalu itu bagian DNA itu yang terbuka itu kemudian distabilkan diikuti oleh pengisian ulang nukleotida yang benar oleh DNA polimerase. Lalu yang tahap terakhir itu melibatkan penyegelan kembali untai DNA oleh DNA ligase. Keseluruhan proses ini itu memastikan bahwa integritas dan akurasi informasi genetik itu tetap terpelihara dan juga tetap terjaga. Next yaitu nucleotide excision repair atau NER. Mekanisme ini digunakan untuk sel untuk menangani kerusakan besar atau bulky lesion seperti piramid imun dimer akibat UV. Yang pertama, protein NER ini mendeteksi distorsi pada helix DNA. Lalu, helikase membuka helix sehingga terbentuk repair the bubble. 2. Endonuklease itu kemudian memotong DNA di kedua sisi lesi dan melepaskan fragmen sekitar 24-32 nukleotida. Setelah itu, DNA polimerase mengisi bagian yang hilang dengan nukleotida baru menggunakan untai komplementer sebagai template. Nah, yang terakhir itu DNA ligase menyegel kembali fragmen tersebut sehingga struktur DNA itu kembali menjadi utuh. Sekarang masuk ke mekanisme base excision repair atau BER. Pada bagian ini, perbaikannya itu dibagi menjadi 3 jalur utama. Ketiganya bekerja dengan cara yang berbeda-beda, yaitu homologous recombination, single strand annealing, dan non-homologous end joining. Baik, selanjutnya ada macam-macam mutasi pada tingkat regulasi gen. Nah, yang pertama itu ada mutasi promoter atau promoter mutation, di mana mutasi promoter ini itu adalah perubahan dari gen atau DNA atau juga materi genetik yang ada pada promoter. Nah, sebelumnya promoter itu apa sih? Jadi promoter itu adalah daerah pengatur yang berada di depan gen. Nah, fungsinya itu untuk menentukan seberapa kuat sih gen tersebut itu untuk diekspresikan. Jadi ibarat sebuah bangunan, promoter ini adalah gerbang utama atau pintu gerbangnya untuk mengatur bagaimana sih orang-orang itu harus masuk dan seberapa kuat sih orang-orang itu bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Atau mungkin ibarat kata mobil mainan. Nah, promoter ini adalah tombol on off yang nantinya apabila ditekan on maka mobil tersebut akan jalan, dan apabila ditekan off maka mobil itu tidak akan jalan. Begitu. Nah, jadi mutasi ini itu menyebabkan satu perubahan basa nukleotida pada promoter. Nah, akibatnya perubahan basa tersebut itu dapat mengubah kemampuan faktor transkripsi dan juga RNA polimerase untuk menempel. Nah, walaupun cuma satu basa aja nih yang berubah, akan tetapi semua jalur yang nantinya akan masuk, semua hal-hal atau mutasi gen yang materi genetik yang nantinya itu akan masuk sudah terpengaruhi oleh si promoter ini. Nah, jika mutasi melemahkan situs pengikatan transkripsi, gen akan menurun. Nah, sebaliknya, jika mutasi menciptakan atau memperkuat situs pengikat, gen bisa menjadi overekspresi atau overekspresi gen. Nah, contoh dari mutasi promoter ini itu ada pada slide selanjutnya, yakni gambar dari promoter TART pada kromosom 5. Nah, jadi di sini itu kita zoom. Jadi ada bagian TART promoter di mana bagian ini tuh mengalami perubahan basa nukleotida tertentu. Seperti contohnya itu C dan C menjadi T. Nah, hal itu tuh menciptakan motif khusus untuk pengikatan baru di keluarga si TART ini. Nah, akibatnya semua materi yang masuk itu atau semua sel-sel yang masuk itu menjadi lebih aktif dan mengalami mutasi di bagian promoter.
Selanjutnya ada mutasi operator atau operator mutation, di mana mutasi ini itu terjadi pada bagian operator. Nah, operator sendiri adalah urutan dari DNA yang menjadi tempat untuk reseptor menempel. Fungsinya untuk menghentikan si RNA polimerase. Nah, kemudian bagaimana sih kalau misalkan terjadi mutasi pada bagian operator ini? Nah, apabila terjadi mutasi, misal terjadi perubahan urutan sehingga reseptor itu tidak bisa menempel, maka RNA polimerase akan melewati perubahan sehingga reseptor tidak bisa mengenali si RNA polimerase. Maka RNA polimerase akan melewati operator dan gen struktural akan diekspresikan. Maka akan berlanjut secara konduktif. Sebaliknya, apabila mutasi pada reseptor itu sendiri dapat menyebabkan reseptor terus menempel sehingga gen tidak pernah diekspresikan. Nah, pada ininya itu mutasi operator ini itu menjadikan gen bisa diekspresikan atau sama sekali tidak bisa diekspresikan. Begitu. Contohnya ada pada slide selanjutnya, ini adalah gambar operon. Apabila dilihat di regulator gen, dia itu akan menghasilkan reseptor, promoter tempat RNA menempel, serta operator sebagai saklar. Nah, apabila terjadi mutasi gen struktural di bagian operator ini, dia tuh akan menyebabkan perubahan produksi enzim, karena ini adalah lag operon. Kemudian dia itu akan menghalangi ekspresi sehingga terjadilah mutasi. Kemudian ada mutasi enhancer atau selincar, di mana mutasi ini terjadi perubahan pada regulator DNA yang menyebabkan level, kemudian waktu, dan juga lokasi dari ekspresi gen itu terkontrol, begitu. Nah, kemudian apa sih bedanya enhancer dan selincar ini? Jikalau enhancer, singkatnya enhancer itu adalah elemen yang menaikkan ekspresi, sedangkan selincar adalah elemen yang menurunkan ekspresi. Nah, enhancer ini itu berfungsi untuk memperkuat aktivasi dari gen, sedangkan si selincar ini berfungsi untuk menurunkan ekspresi dari gen. Nah, jika mutasi menurunkan afinitas faktor transkripsi pada enhancer, ekspresi gen akan melemah. Sebaliknya, jika faktor mutasi menciptakan atau memperkuat binding site, maka gen target akan mengalami over dari ekspresi gen. Nah, pada selincar ini, kehilangan situs pengikat reseptor dapat menyebabkan gen itu menjadi lebih aktif, sehingga kalau misalkan gen itu lebih aktif, penguatan interaksinya itu tidak ada atau justru ditekan, dan akibatnya ada pada ekspresi gen. Ekspresi gennya akan sedikit ada, atau ada tapi tidak sempurna, atau bahkan tidak ada sama sekali, gitu. Baik, selanjutnya ada mutasi protein regulator, yang tentunya perubahannya itu terjadi pada protein regulator, seperti contohnya transkripsi. Nah, ini tuh memiliki sistemik yang besar karena protein ini adalah salah satu faktor yang paling krusial pada saat mengontrol ekspresi dari puluhan hingga ribuan gen downstream, gitu. Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada missense atau perubahan asam amino. Jadi perubahan asam amino ini itu mengubah asam amino sehingga faktor transkripsi atau TF tidak bisa menempel atau salah menargetkan DNA. Nah, kemudian ada nonsense atau stop codon. Nah, jadi nonsense ini itu menghentikan stop codon secara prematur, sehingga faktor dari transkripsi itu menghasilkan protein yang terpotong dan kehilangan total fungsinya. Kemudian ada gain of function. Nah, gain of function ini dapat menyebabkan aktivasi protein regulator secara konstitutif
atau terus-menerus begitu. Dan inilah yang sering menjadi pemicu adanya sel kanker. Kemudian ada contoh dari protein regulator, mutasi pada protein regulator ini. Nah, ketika TF atau faktor transkripsi ini tuh menempel atau bermutasi yang disebut dengan gain of function, ia akan menjadi lebih aktif tanpa perlunya sinyal tambahan. Jadi gen targetnya itu akan diekspresikan secara berlebihan. Nah, akibatnya dapat mengganggu homeostatis seluler. Nah, hal ini tuh dapat memicu adanya patologis yang luas sehingga dapat menyebabkan penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit kanker. Yang selanjutnya di sini ada contoh mutasi dan penyakit. Yang pertama ada sickle cell anemia. Jadi penyakit ini tuh terjadi karena satu asam amino dalam hemoglobin itu berubah. Nah, akibatnya bentuk hemoglobin ini ikut berubah dan membuat sel darah merah itu menjadi seperti sabit. Nah, sel darah merah yang bentuknya sabit ini itu mudah pecah dan bisa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah kecil. Nah, selanjutnya pada penyakit kistis fibrosis, penyakit ini disebabkan oleh penghapusan beberapa basa DNA yang membuat protein pengatur cairan tubuh tuh jadi tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini tuh menyebabkan lendir yang ada di saluran pernafasan dan pencernaan itu menjadi sangat kental, sehingga itu mengganggu proses pernafasan dan proses pencernaan. Selanjutnya pada penyakit seroderma pigmentosum, pada penyakit ini tubuh itu tidak mampu untuk memperbaiki kerusakan DNA akibat sinar UV. Nah, kerusakan yang terus menumpuk ini itu membuat kulit menjadi sangat sensitif terhadap cahaya dan cepat mengalami perubahan atau kerusakan ketika terkena sinar matahari. Nah, selanjutnya pada penyakit kanker terkait mutasi gen, nah jenis mutasinya itu beragam, misalnya Minces, Flamencid, atau Delasi. Nah, kanker ini tuh muncul ketika mutasi itu menyebabkan sel itu kehilangan kemampuan untuk mengontrol pembelahan. Jadi sel yang rusak itu akan tetap terus membelah tanpa henti dan akhirnya membentuk tumor. Nah, jika tidak dikendalikan, nah sel-sel itu bisa menyebar ke bagian-bagian tubuh yang lain. Selanjutnya ada peran mutasi dalam evolusi. Jadi, mutasi ini berperan penting dalam evolusi sebab mutasi akan menimbulkan variasi genetik, seleksi alam, dan menjadi adaptasi dalam jangka panjang. Yang pertama ada variasi genetik. Jadi mutasi adalah sumber dari variasi genetik sebab alel baru akan muncul satu-satunya dengan cara mutasi. Nah, jadi perubahan DNA, baik itu point mutation ataupun perubahan kromosom secara besar akan menghasilkan variasi genetik baru untuk menghasilkan evolusi gitu. Nah, jadi tanpa adanya mutasi, kemungkinan besar yang terjadi adalah organisme itu memiliki variasi DNA atau materi genetik yang identik dan sama. Oleh karenanya, evolusi tidak akan terjadi begitu. Selanjutnya ada seleksi alam. Jadi, mutasi menyediakan bahan bagi seleksi alam, di mana mutasi akan menghasilkan variasi-variasi yang bersifat menguntungkan, merugikan, bahkan netral. Nah, dalam kasus ini, seleksi alam bertugas sebagai filter yang akan mempertahankan mutasi yang bersifat menguntungkan dan membuang mutasi yang bersifat merugikan. Sebab mutasi yang bersifat menguntungkan akan menambah peluang hidup. Nah, kemudian bagaimanakah nasib dari mutasi netral? Jadi, mutasi netral di sini akan dipertahankan melalui drift dari genetik, begitu. Terakhir, proses mutasi dalam evolusi berujung pada adaptasi jangka panjang, di mana ketika mutasi yang menguntungkan itu diakumulasi, nantinya akan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, dari situ populasi akan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, dalam jangka panjang, nantinya akumulasi inilah yang dapat memicu terbentuknya spesies baru atau spesiasi dan akan berangsur-angsur dalam membentuk sebuah evolusi. Begitu. Baik,
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami sangat menyadari bahwa terdapat kekurangan dari video kami. Oleh karenanya, kami sangat terbuka atas saran dan kritik dari rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan dapat menambahkan saran dan kritiknya melalui komentar di kolom YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.